India dan Pakistan telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata yang mulai berlaku pada malam hari, 10 Mei 2025. Namun, meski kesepakatan ini telah dicapai, suara ledakan masih terdengar menggema di sepanjang perbatasan, menciptakan ketegangan di tengah upaya perdamaian. Bahkan, situs kendali nuklir di Islamabad hampir menjadi sasaran serangan, menunjukkan betapa rapuhnya situasi ini. Kesepakatan gencatan senjata ini dicapai setelah 4 hari berturut-turut terjadinya serangan rudal presisi, serangan pesawat nirawak, dan pertempuran artileri yang intens. Menurut laporan dari NDTV, India menuduh Pakistan telah melanggar gencatan senjata tersebut. Pada dini hari 10 Mei, pesawat Angkatan Udara India meluncurkan rudal jelajah BrahMos yang menargetkan pangkalan utama Angkatan Udara Pakistan. Situasi semakin memanas ketika Pakistan merasa terancam, meyakini bahwa India berencana untuk menyerang infrastruktur komando dan kendali nuklirnya. Sebagai respons terhadap ancaman ini, instalasi strategis di Rawalpindi, termasuk kantor-kantor yang terkait dengan Divisi Rencana Strategis Pakistan, dilaporkan telah meningkatkan protokol keamanan mereka secara signifikan. Ketegangan ini mencerminkan tantangan besar dalam upaya menciptakan stabilitas di kawasan, di mana setiap langkah menuju perdamaian seringkali terhalang oleh kekhawatiran dan ketidakpercayaan yang mendalam. Pakistan dilaporkan telah menghubungi Amerika Serikat untuk meminta intervensi mendesak, sehingga pejabat AS mengambil langkah untuk berkomunikasi dengan pihak Pakistan dan India guna mencegah terjadinya ketegangan lebih lanjut. Dalam konferensi persnya, Menteri Luar Negeri India, Vikram Misri, menegaskan bahwa India sangat serius dalam menjaga gencatan senjata ini. Ia memperingatkan bahwa jika terjadi pelanggaran dari pihak Pakistan, India tidak akan ragu untuk melakukan serangkaian eskalasi militer sebagai respons. Sementara itu, Angkatan Udara Pakistan diketahui menggunakan rudal hipersonik buatan Cina dalam misi serangan mereka ke India. Rudal hipersonik ini, yang dikenal dengan nama CM-400 AKG, memiliki kemampuan untuk menghancurkan sistem pertahanan udara jarak jauh buatan Rusia yang dimiliki India. Laporan mencatat bahwa Angkatan Udara Pakistan telah dipersenjatai dengan rudal ini untuk menargetkan sistem S-400 Trium, salah satu sistem pertahanan udara paling canggih yang ada. Video yang beredar menunjukkan jet tempur ZF-17 yang dikembangkan bersama oleh Pakistan dan China lepas landas dengan membawa CM-400 AKG. Video ini menjadi bukti yang mengonfirmasi kepemilikan rudal hipersonik oleh Angkatan Bersenjata Pakistan. Angkatan Udara Pakistan juga mengklaim telah berhasil menghancurkan sistem pertahanan udara S-400 India dalam serangan udara yang diluncurkan di Adampur, distrik Jalan Darar Punjab, India. Serangan ini dilakukan dengan menggunakan rudal hipersonik yang diluncurkan dari jet tempur JF-17. Keberhasilan ini menyoroti potensi ancaman yang dihadapi India, mengingat S-400 Trium merupakan salah satu sistem rudal permukaan ke udara paling canggih dan diandalkan oleh India untuk melindungi wilayah udaranya. Situasi ini menciptakan ketegangan yang semakin meningkat, menandakan bahwa dinamika kekuatan militer di kawasan ini terus berubah dan perlu dicermati dengan seksama. Sistem pertahanan S-400 pertama yang dimiliki India dilaporkan telah dikerahkan di Adampur, sebuah daerah dekat Jalan Punjab yang berbatasan langsung dengan Pakistan. Lokasi strategis ini memungkinkan India untuk secara efektif memantau dan mempertahankan wilayah udara barat dari potensi ancaman yang datang dari Pakistan. Meskipun demikian, India membantah klaim bahwa sistem canggih mereka telah berhasil dihancurkan oleh rudal hipersonik buatan Cina yang diluncurkan dari wilayah Pakistan. Gencatan senjata yang seharusnya berlangsung sejak Sabtu, 10 Mei 2025, justru menciptakan situasi yang semakin genting. Hanya beberapa jam setelah kesepakatan tersebut, India dan Pakistan saling menuduh satu sama lain telah melanggar gencatan senjata. Dalam keterangan resminya, Menteri Luar Negeri India, Vikram Misri, menyatakan bahwa terdapat pelanggaran berulang yang dilakukan oleh Pakistan terhadap kesepakatan tersebut. Misri menuduh Pakistan sebagai pihak yang memulai serangan baku tembak di perbatasan yang disengketakan. Tuduhan ini menunjukkan betapa rapuhnya situasi di kawasan tersebut, di mana gencatan senjata yang diharapkan dapat membawa kedamaian justru berpotensi memicu kembali konflik yang lebih luas. Ketegangan yang terus meningkat ini mencerminkan tantangan besar bagi kedua negara dalam mencari solusi yang efektif untuk mengatasi perbedaan mereka, serta mempertahankan stabilitas regional. Vikram Misri juga mengklaim bahwa pasukan militer India telah merespons dengan cepat terhadap perlawanan dari Pakistan. Di sisi lain, Menteri Informasi Pakistan, atau Lahtarar, menanggapi klaim tersebut dengan menyebutnya tidak berdasar, menegaskan bahwa justru India yang melakukan pelanggaran di beberapa wilayah.
Ia menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dalam mengatasi masalah yang muncul selama pelaksanaan gencatan senjata, serta meminta agar pasukan di lapangan menahan diri untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Menurut laporan NDTV pada dini hari 10 Mei, pesawat Angkatan Udara India meluncurkan rudal jelajah Brahmosa yang menargetkan pangkalan utama Angkatan Udara Pakistan. Tak lama setelah itu, India juga mendeteksi bahwa Pakistan khawatir akan serangan terhadap infrastruktur komando dan kendali nuklirnya. Mengantisipasi ancaman ini, instalasi strategis di Rawalpindi, termasuk kantor-kantor yang berkaitan dengan Divisi Rencana Strategis Pakistan, dilaporkan telah meningkatkan protokol keamanan mereka secara signifikan. Situasi ini mencerminkan ketegangan yang semakin meningkat antara kedua negara, di mana kesepakatan gencatan senjata yang seharusnya membawa harapan justru menjadi sumber ketidakpastian. Keberadaan ancaman terhadap infrastruktur kritis menunjukkan betapa rentannya stabilitas di kawasan ini. Oleh karena itu, dialog dan diplomasi yang konstruktif menjadi semakin penting untuk mencegah konflik yang lebih besar dan menciptakan kondisi yang lebih aman bagi kedua belah pihak. Seharusnya, gencatan senjata ini menjadi langkah penting untuk kepentingan bersama kedua negara. Namun, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menuduh India telah menyebarkan informasi palsu serta menyerang situs-situs keagamaan di Pakistan. Di wilayah Kashmir, sejumlah laporan menunjukkan bahwa meskipun gencatan senjata diumumkan, ledakan dan aktivitas militer tetap berlangsung. Bahkan, unit pertahanan udara di tengah Srinagar baru saja dibuka akibat serangan yang terjadi di tengah gencatan senjata ini. Hingga Minggu pagi, dilaporkan bahwa pertempuran di kedua sisi perbatasan mulai mereda, dan sebagian besar wilayah perbatasan India berhasil mendapatkan kembali pasokan listrik. Namun, meskipun situasi tampak tenang, ketegangan masih tetap ada. Kedua militer tetap berada dalam siaga tinggi, mengantisipasi kemungkinan eskalasi lebih lanjut. Ketegangan yang terus berlangsung ini mencerminkan tantangan mendalam dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Meskipun gencatan senjata diharapkan dapat menciptakan stabilitas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kepercayaan antara kedua belah pihak masih rapuh. Oleh karena itu, diperlukan upaya diplomasi yang lebih intensif untuk membangun dialog yang konstruktif dan mengurangi ketegangan, demi tercapainya solusi damai yang berkelanjutan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, share dan berlangganan channel YouTube ini agar tidak ketinggalan video menarik lain. Sampai jumpa.